Ya, Shalom Alaikum. Kita berjumpa lagi malam hari ini di dalam ibadah kehilat pemulihan gereja sekarang dan esok. Mari bacaan kita malam hari ini sampai di pasal yang ke-19 ya. Jadi biasa kita akan baca secara bergiliran 5 ayat. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-5, yaitu judulnya Musa di Sinai. Pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir, hari itu mereka tiba di gurun Sinai. Setelah berangkat dari Refidim, mereka tiba di padang gurun Sinai dan berkemalah di padang gurun itu. Di sana orang-orang Israel membuat kemah di depan gunung Sinai. Lalu naiklah Musa ke gunung itu menghadap Elohim, dan Yahweh berseru kepadanya dan dari sana, beginilah harus kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada Bani Israel, kamu akan melihat apa yang kuperbuat kepada orang-orang Mesir, dan bagaimana aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan memelihara perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku di atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa kudus. Itulah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa ini kepada Tuhan. 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhkanlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. 11. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. 16. Pada hari ketiga saat pagi hari terjadilah guru dan petir, juga awan tebal ada di atas gunung itu, dan terdengarlah bunyi sangkakala yang sangat keras. Maka gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu. Lalu Musa membawa umat itu keluar dari perkemahan untuk menghadap Elohim. Kemudian mereka berdiri di kaki gunung itu. Tuhan turun ke Sinai. Seluruh permukaan gunung Sinai diliputi asap karena Yahweh turun ke atasnya dalam api.
dan asap itu membumbung seperti asap dari dapur api, dan seluruh gunung itu bergetar hebat. Ketika bunyi sangkakala terdengar panjang dan semakin keras, berbicaralah Musa dan Elohim pun menjawabnya dalam guru. Turunlah Yahweh ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung itu. Yahweh memanggil Musa naik ke puncak gunung itu, lalu Musa pun naiklah. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan pada kami. Demikian pasangan batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa dan mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal ini kepada mereka. Aku serem soalnya bacaan ini. Ya. Mau dilanjutkan apa? Nggak usah ya. Iya. Kita masuk ke pasal 19 ya. Kita mereview sebentar kan di pasal 18 sebelumnya itu. Di pasal 18 yang kita lewati minggu lalu, yaitu ada kalimat-kalimat penting, ayat-ayat penting, yaitu di ayat yang ke-21 ya. Pasal 18 dan 21. Namun engkau harus memilih beberapa pria yang mampu di antara umat itu, yang takut akan Elohim, orang-orang benar, yang membenci kecurangan, lalu tempatkanlah mereka masing-masing sesuai dengan kemampuannya, sehingga ada yang menjadi pemimpin 1.150 dan 10 orang. Di ini Musa selama menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu sejak keluar dari tanah Mesir itu dilakukannya sendiri, dan mertuanya melihat bahwa nggak mungkin kamu itu mengurusi orang sekian banyak kamu lakukan sendiri itu ya. Nah, ini mertuanya ini bijaksana, dia memperhatikan menantunya gitu loh. Jadi nggak mungkin sesuatu yang mustahil kalau dari sekian ribu bahkan juta mungkin ya, 1.300.000 kurang lebih itu Musa memimpin bangsa itu, dilakukannya sendiri tanpa ada yang membantunya. Padahal di situ ada tua-tua, ada orang-orang yang dipercaya oleh Musa, tapi dipercaya sebagai tua-tua saja, bukan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin tunggalnya ya Musa sendiri. Ya, karena itu mertuanya memperhatikan, Yitro memperhatikan, terus akhirnya ya Yitro kan ya. Yitro. Nah, itu memperhatikan, terus akhirnya ayat yang ke-24, Musa mendengarkan nasihat mertuanya itu dan ia melakukannya semua sesuai yang dikatakan oleh Yitro gitu. Jadi akhirnya Musa memilih orang-orang yang menjadi persyaratan tadi ya. Orang-orang yang takut akan Elohim, orang-orang yang benar, orang-orang yang membenci kecurangan. Jadi artinya memimpin
umat itu bukan orang sembarangan yang dipilih dan dilihat kriterianya, ada kriterianya gitu loh. Ya tidak asal milih gitu ya. Asal milih pemimpin, asal milih orang-orang yang dipercaya, tapi nanti setelah jadi pemimpin kan kalau di ini kan mau mendekati pemilu. Ya, mendekati pemilu ini pemilihan anggota legislatif. Anggota legislatif itu nanti menjadi anggota DPR dan MPR. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan lihat karena dia orang yang kaya, yang mampu memberi saudara uang, terus akhirnya menjadi seorang wakil rakyat, katanya seperti itu, menjadi utusan di kementerian atau di DPR dan MPR. Tapi kenyataannya nanti apa setelah jadi pemimpin, menjadi anggota DPR MPR? Mereka korup dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi menjadi seorang pemimpin harus memenuhi kriteria-kriteria seperti ini. Mereka harus mampu, ya, mampu bukan mampu secara finansial, secara kekayaan, keuangan, harta, bukan saja mampu seperti itu, tapi mampu memimpin dan dia orang yang takut akan Tuhan dan orang yang benar, orang yang membenci kecurangan. Nah, itu syarat. Jangan karena dibayar 50.000, 100.000 akhirnya saudara memilih mereka. Apa jadinya kalau seperti itu? Tentunya nanti kalau dia sudah jadi akan ada di dalam mindset pikirannya, dulu saya berkorban sekian banyak uang untuk sekian ratus ribu orang, walaupun mungkin cuma 50.000 atau 100.000, kalau dikalikan 1.000 orang sudah kelihatan jumlahnya. Nah, dia akhirnya setelah menjadi seorang wakil rakyat atau menjadi seorang pemimpin, dia akan mikir bagaimana uang saya bisa balik, itu akhirnya ya dengan cara korup dan lain sebagainya. Padahal setelah jadi wakil rakyat, gajinya itu sudah besar, sudah luar biasa, sudah lebih-lebih sebenarnya kalau dia orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, orang yang membenci kecurangan. Ya, itu sekilas kita review di pasal yang ke-18. Jadi mendengar suara mertuanya dan memilih orang-orang yang masuk di dalam kriteria yang ditetapkan tadi, ya. Itu tadi. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, orang yang membenci kecurangan. Itu hanya mereview. Sekarang kita masuk ke pasal yang ke-19. Mungkin ada sesuatu yang akan di-sharingkan dari ibu, bapak yang ada, yang hadir malam hari ini. Ibu Eni, Ibu Maria, Ibu Indah, Ibu Popi, Ibu Sri, Ibu Eni, Ibu Puji, Ibu Wahyuning, Rini. Silakan, mungkin ada yang mau di-sharingkan dari bacaan kita di pasal yang ke-19 ini. Itulah yang nomor 18. Gunung Sinai ditutupi seluruh dengan asap. Berarti di dunia ini kayak asap, kayak gempa gitu kan. Tuhan berbicara pada orang-orang dunia. Itu 18 itu. Harusnya orang-orang kan bertobat. Iya. Asap kayak apa itu? Kayak seperti dapur, gemetar kabeh. Ya. Inilah kelebihan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ketika kita ini melihat ada awan gelap, ada guntur, ada petir yang menyambar-nyambar,
kita harusnya tidak takut, malah kita penasaran. Ingin Ada tahu. Tuhan di sana. Itu kalau orang-orang dunia lihat guntur, petir, awan gelap akan ketakutan Ya mereka. itu uncit ya takut. Seperti Ibu Njit. Nah, Ibu Njit takut kalau dengar guntur. Nah, kita betul sekali ini yang disampaikan Ibu Eni ini. Ya, Ibu Yiska, ya, Ibu Yiska. Kalau ada awan gelap, ada petir, Ya itu jadi senang Tuhan itu melihat di situ kita, ada Tuhan. Itu. melihat itu tantangan. Hujan lebat oleh tantangan Iya. sampai dorong pintu itu pun. Ada Tuhan. Oke, Ibu yang lainnya silakan. Ibu Maria, silakan Ibu Maria, ada yang di-sharingkan dari bacaan kita malam hari ini. Pas waktu Tuhan menampakkan diri di guru, kilat, awan, terus bunyi sangkakala, itu kan terjadi pada hari ketiga. Pertanyaannya, kenapa harus hari ketiga? Nah, itu otoritasnya Tuhan. Makanya akhirnya kan orang sampai sekarang kan meyakini bahwa kalau misalnya puasa ya harus 3 hari 3 malam itu akhirnya. Nggak makan nggak minum. Itu Kan pada hari ketiga ya, dihubungkan waktu kenaikan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikubur, hari ketiga juga bangkit. Hari ketiga Hari ketiga. bangkit. Malaikat turun membuka pintu kubur, malaikat duduk di atas batu. Pas hari ketiga Tuhan bangkit, Tuhan menyatakan diri. iya, betul sekali. Nah, kalau kita mau cocokologi ya, Cocokologi. cocokologi. Ya memang cocok, betul sekali ini. Kenapa kok waktu Yahweh mau menampakkan diri kepada umat Israel gitu kok gak hari pertama atau hari kedua, kok nunggu hari ketiga? Betul sekali kalau di cocokologi ya, kebangkitan Tuhan Yesus itu pada hari ketiga. Pasti tidak ada yang kebetulan. Atau bisa juga seperti ini kan. Jadi kalau kita baca secara teliti ya, ini kenapa kok hari ketiga? Supaya umat ini mempersiapkan dirinya, itu kan, mempersiapkan dirinya. Ya, lalu ayatnya ketiga ya, lalu naiklah Musa ke gunung itu menghadap Elohim, dan Yahweh berseru kepadanya. Itu di LAI apa berseru apa ayatnya? Berseru juga ya. Tuhan berseru dari gunung itu. Ya. Dan Yahweh berseru kepadanya dari sana. Beginilah harus kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepadanya, kepada Bani Israel, kamu telah melihat apa yang ku berbuat kepada orang-orang Mesir, dan bagaimana aku menopang kamu
di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Sekarang kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan memelihara perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku di atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku, dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Nah, ini jadi sebelum Yahweh turun menemui bangsa Israel, ini Yahweh memanggil Musa dulu, kemudian Yahweh memberi pesan di ayat yang kelima itu supaya mereka itu mengingat apa yang dilakukan oleh Yahweh. Karena kalau kita melihat di Fatsal-Fatsal sebelumnya, orang-orang Israel ini sering kali lupa, ya, karena kehausan, lupa, protes, berontak, kan seperti itu. Nah ini, pada waktu itu kan Yahweh tidak berkeinginan untuk menemui orang Israel, hanya melalui Musa. Tetapi di Fatsal yang ke-19 ini, Yahweh benar-benar ingin turun bertemu langsung dengan orang Israel, kan seperti itu. Jadi terus diwanti-wanti, ya, kalau dalam bahasa kita kan diwanti-wanti supaya dalam waktu 3 hari ini kuduskanlah dirimu, terus jangan berhubungan badan, kan seperti itu, diperingatkan seperti itu. Ingatlah akan apa yang aku lakukan. Jadi dalam waktu 3 hari ini benar-benar diberi warning, ya, diberi warning, peringatan supaya mereka ini mempersiapkan dirinya. Ini makanya sampai sekarang kan dipakai oleh orang-orang itu. Kalau misalnya ya mau pelayanan doa untuk melayani orang yang kerasukan setan, bentar, saya tak berpuasa 3 hari dulu gitu, supaya perang melawan ini kuasa kegelapan ini bisa menang. Ya, itu yang dipakai sampai hari ini. Nah, ini pengertian 3 hari itu kalau kita mau jelentrekan itu, ya, selain tadi dicocok muluki waktu kebangkitan Tuhan Yesus hari yang ketiga, juga ini sebagai warning atau peringatan ketika kita ini akan menghadapi sesuatu, ya, kita harus berdoa, berpuasa selama 3 hari, seperti yang dilakukan juga oleh Esther, kan. Esther ketika mau menghadap suaminya sendiri, sebenarnya kan, menghadap suaminya sendiri waktu itu, pada waktu peristiwa akan dibunuhnya seluruh orang Israel karena tidak mau menyembah kepada siapa itu, rajanya Ahasiweros, tapi ada orang pemimpinnya Ahasiweros itu yang gila hormat itu, kan, dan gila hormat itu. Nah, itu karena akan membantai bangsa Israel waktu itu. Nah, waktu itulah Esther berpuasa 3 hari. Haman berpuasa 3 hari 3 malam. Terus akhirnya betul di dalam peperangan itu, dalam pergumulan itu, akhirnya Esther menang, berhasil menyelamatkan bangsa Israel. Itu luar biasa. Jadi 3 hari ini sebenarnya sudah diberi contoh di pasal yang ke-19 ini. Ya, selain itu ada sesuatu yang menarik yang saat ini sebagai pesan bagi kita, bahwa sangkakala itu sudah pernah berbunyi, ya.
pada saat sangkakala berbunyi panjang, kita lihat di ayat yang ke-13, pasal 19 ayat yang ke-13 dalam kitab Kejadian ini, di bagian terakhir, pada saat sangkakala berbunyi panjang, orang-orang Israel boleh mendaki, ya, mendaki gunung. Lalu turunlah Musa dari gunung Sinai kepada umat Israel, menguduskan umat itu, dan mereka pun mencuci pakaian mereka. Di sangkakala itu sudah pernah berbunyi pada waktu itu ketika di gunung Sinai itu. Dan saat ini kita menunggu bunyi sangkakala yang kedua. Coba kalau kita perhatikan ya, tadi pada waktu sebelum mulai ini saya berdiskusi dengan Ibu Maria bahwa yang meniup sangkakala ini itu malaikat sendiri. Ya, malaikat sendiri. Malaikat itu sudah pernah berbunyi. Ini di Fatsal 19 ini ya. Sangkakala itu berbunyi begitu keras. Itu ya, malaikat sendiri itu yang meniup sangkakala itu. Sudah pernah berbunyi sangkakala itu. Akhirnya Yahweh turun kan. Setelah sangkakala berbunyi, terus Yahweh turun. Coba terus kita baca di ayat yang ke-16. Pada hari ketiga, pada pagi hari terjadilah gurun dan petir. Juga awan tebal ada di atas gunung itu, dan terdengarlah bunyi sangkakala yang sangat keras. Maka gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu. Itulah sangkakala pertama yang telah berbunyi. Ini kuat. Seluruh dunia ya mendengar. Jadi waktu itu ini kan kejadian di Gurun Sinai. Ada Gunung Sinai, di bawah Gunung Sinai itu Gurun Sinai. Umat Israel berkemah di Gurun Sinai. Dan suara sangkakala yang keras itu berbunyi dari atas Gunung Sinai. Yang mendengarkan hanya umat Israel. Ya. Tapi untuk sangkakala yang kedua ini nanti yang mendengarkan seluruh orang di dunia. Jadi pengertiannya, kalau kita selama ini mempelajari bahwa bumi itu bulat, kalau sangkakalanya itu berbunyinya di atas, maka orang-orang yang di bawah itu ndak mendengar, ndak bisa melihat sangkakala itu kan. Bunyi itu dia ndak mendengar. Tetapi kalau bumi itu datar, maka firman Tuhan kan mengatakan maka tingkap langit terbuka. Seperti kejadian pada waktu masa Nuh itu kan. Waktu Nuh itu tingkap langit terbuka, kemudian air tercurah dari langit. Air itu berojok memenuhi bumi. Jadi bumi itu kalau melihat dari kisah Nuh, kalau melihat dari sangkakala ini didengar oleh seluruh orang dunia, maka artinya bumi itu datar dan tingkap langit terbuka, maka malaikat Bapa Yahweh kelihatan oleh seluruh dunia dan mendengar suara sangkakala yang kedua. Nah ini sekarang kita ini selain menunggu kedatangan Yesua yang kedua kali, kita juga akan mendengar suara sangkakala yang menggelegar, yang didengar oleh seluruh dunia. Tadi puji Bapak Yahweh, malam hari ini kita sudah dapat pengertian bahwa sangkakala yang pertama sudah pernah dibunyikan oleh malaikat itu, dan suaranya begitu menggetar dan menakutkan. Tapi ketika kita ini sebagai orang-orang pilihan, orang-orang percaya kepada Bapak Yahweh, ketika waktu sangkakala kedua berbunyi,
maka kita tidak takut karena kita menyongsong dan melihat yang kita nantikan, yaitu Yeshua Mesias. Dia akan duduk di tahtanya yang maha tinggi. Bersama dengan Bapak Yahweh kita melihat ada suara sangkakala yang berbunyi itu, kita tidak takut, kita tidak gentar karena kita melihat sendiri sang anak domba Elohim itu dan Bapak Yahweh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, persiapkan diri kita sebaik mungkin seperti di pasal yang ke-18 ya tadi ya, jadilah orang yang takut akan Elohim, jadilah orang yang benar, jadilah orang yang membenci kecurangan, jadilah pelaku dafar Elohim, jadilah orang yang takut akan Elohim dan lakukan segala perintahnya, supaya ketika sangkakala berbunyi dan kita menyambut kedatangan Yeshua yang kedua kali, kita menyambut kedatangan Bapak Yahweh di awan-awan dengan rasa sukacita, tidak rasa takut, tidak rasa gentar, karena kita sebagai orang-orang pilihan dan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita masuk dalam pujian lanjutan pujian lembaran nomor 9. Pujian ini 2 kali lagi, kemudian nanti saya berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Bu Maria berdoa untuk keluarga dan untuk konsumsi. Iman adalah dasar dari segalanya dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman memberikan kesaksian serta pengertian bahwa alam semesta dijadikan oleh firman-Nya. Dengan iman kita dapat melihat, dengan iman kita dapat percaya, dengan iman kita dapat melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Iman adalah dasar dari segalanya dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dengan memberikan kesaksian serta pengertian bahwa alam semesta dijadikan oleh firman-Nya. Dengan iman kita dapat melihat, dengan iman kita dapat percaya, dengan iman kita dapat
Dengan iman kita dapat melihat apa yang tidak dapat kita lihat, melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh atas daftar Elohim malam hari ini yang boleh mengingatkan kami ya Bapak, supaya kami ini menjadi orang yang benar, orang yang takut akan Elohim, orang yang membenci kecurangan. Terima kasih atas peringatan firman-Mu ini ya Bapak Yahweh. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, pikiran kami. Terima kasih malam hari ini juga Engkau telah memberitahukan bahwa Engkau akan mengutus malaikat-Mu untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Dan kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami sudah Kau pilih dan Kau sudah tetapkan menjadi umat pilihan-Mu, bangsa pilihan-Mu. Kami tidak takut dan kami tidak gentar, karena kami Kau berikan kemampuan untuk dapat melakukan segala perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu malam hari ini ya Bapa. Kau meteraikan, Kau tanamkan di dalam hati pikiran kami, supaya setiap kami hidup kami dipimpin oleh firman-Mu, dan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak ya. Malam hari ini ya Bapak, izinkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Sebentar tahun depan akan melaksanakan pemilihan umum ya Bapak. Akan memilih anggota legislatif, akan memilih presiden ya Tuhan. Kami mohon selalu ikut campur tangan-Mu, supaya ada ketentraman, ketertiban, kedamaian di dalam negeri kami ini ya Tuhan. Tidak ada kecurangan di dalam proses pemilihan umum. Dan lebih dari itu ya Bapa, kami mohonkan kepada-Mu ya Bapa, supaya Engkau ikut campur tangan di dalam memilih pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang benci akan kecurangan ya Tuhan. Biarlah Kau menaruh hati kepada para pemilih-pemilih ini ya Tuhan, supaya mereka dapat memilih pemimpin-pemimpin yang benar, dan Kau menetapkan pemimpin yang benar untuk kami pilih ya Bapak. Terpujilah akan Engkau ya Bapak ya. Engkau berkati pemerintahan kami yang ada saat ini, yang sudah berjalan ini di masa akhir jabatannya ya Tuhan. Tetap melindungi dan menyertai, supaya ketentraman dan keamanan negeri kami ini tetap terjaga ya Tuhan. Kami dapat diberi kebebasan memeluk agama kami masing-masing, kami saling menghormati dan menghargai, untuk kami dapat beribadah ya Bapa. Kami rindu juga negeri kami untuk dimenangkan untuk pemulihan dan kebesaran Engkau ya Bapa ya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kepala daerah sampai ke tingkat RW dan RT ya Tuhan. Kau memberkati mereka semuanya, supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Elohim juga, walaupun mungkin di tingkat RT ya Tuhan, sehingga mereka memilih, menetapkan ketetapan-ketetapan, melakukan pemimpinannya itu dengan adil, dengan benar, dan membenci kecurangannya. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Kiranya damai, sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan ada di dalam negeri kami ini ya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Serahkan doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami ini kepada-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Mesias kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang
Bapak Purwokerto kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan supaya setiap keluarga kami dimanapun mereka berada, mereka mendapatkan kasih-Mu ya Tuhan, penyertaan perlindungan dari Tuhan atas kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan supaya mereka juga mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan untuk menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka menerima keselamatan atas jiwa mereka ya Tuhan. Kami rindu mereka mengenal Tuhan yang benar, untuk mereka sembah, untuk mereka sanjung ya Tuhan. Tuhan yang menjadi penebus hidup mereka. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami yang sudah mengenal Tuhan, biarlah mereka semakin dikuatkan, diteguhkan iman mereka dalam Engkau ya Tuhan. Mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar. Mereka semakin mengasihi Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kehidupan mereka ya Tuhan, apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka, makanan, minuman, pakaian mereka, rumah mereka, tempat mereka tinggal, beristirahat, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Biarlah pasukan malaikat Tuhan menjaga kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, menjauhkan mereka dari segala kejahatan yang saat ini sedang merajalela ya Tuhan. Tuhan lindungi mereka dari segala niat-niat jahat. Biarlah kehidupan saudara-saudara kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, mendatangkan damai sejahtera di lingkungan mereka dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami serahkan untuk Mas Lewi ya Tuhan. Berkati Mas Lewi kesehatan, kekuatan, perlindungan, keselamatan yang dari Tuhan. Berikan selalu damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan daripada-Mu ya Tuhan, melingkupi kehidupan Mas Lewi dan keluarga. Berkati segala usaha pekerjaannya dalam mencari nafkah. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Berdoa untuk Neng juga, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, pertolongan dari Tuhan atas kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Tuhan cukupkan segala kebutuhan dan keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Yakob. Tuhan tambah-tambahkan dengan hikmat kewahyuan dari Tuhan, tambah-tambahkan dengan pengertian, pengenalan akan Tuhan lebih lagi, kesehatan, kekuatan dari Tuhan selalu melingkupi kehidupannya ya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan menuntun kehidupan Pak Yakob. Terima kasih ya Bapa. Tuhan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan berikan pertolongan, jalan keluar. Tuhan berikan selalu terobosan-terobosan dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa yang baik. Yang berdoa juga untuk Mbak Eni. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat. Tuhan berikan juga kemampuan lebih lagi untuk menangani setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya ya Tuhan, untuk menghadapi pelanggan-pelanggan. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kemampuan lebih lagi ya Tuhan untuk menghadapi setiap pelanggan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk Mbak Eni Tuhan, biar Tuhan berikan penyertaan selalu dalam kehidupannya, penyertaan perlindungan, damai sejahtera, sukacita dari surga selalu melingkupi kehidupan Mbak Eni. Tuhan berkati toko yang dikelolanya, Tuhan berkati jualannya ya Tuhan, supaya toko ini semakin hari semakin laris, karena Tuhan mencampur tangan untuk toko ini. Terima kasih ya Allah yang baik. Berkati para pelanggan yang sudah ada, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga Rupin Mayu Santoso, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan pertolongan dia selalu ya Tuhan, dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam
kepadamu ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, damai sejahtera sukacita untuk Ruben Bayu Santoso. Juga di dalam menghadapi setiap orang yang berinteraksi dengannya ya Tuhan, berikan dia hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berikan masa depan yang baik untuk Ruben Bayu Santoso ya Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang dari Tuhan, yang terbaik untuk kehidupan Ruben. Terima kasih ya Bapa, kami juga serahkan Mas Abilin. Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, semangat hidup untuk lebih lagi mencari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan melindungi Mas Abilin dimanapun Mas Abilin berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan di hadapan-Mu untuk keluarga kami, untuk umat Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan memelihara setiap umat-Mu ya Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk keamanan tempat ini, baik rumah ini maupun tetangga kami, untuk seluruh RT di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati, berikan keamanan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk konstruksi yang sudah tersedia. Tuhan memberkati keluarga di tempat ini. Biar konstruksi yang ada memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati setiap makanan yang kami makan ya Tuhan. Tuhan memberkati makanan ini karena makanan ini tersedia yang menjadi milik Tuhan, dan kami pun menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Bapa yang kami sampaikan di hadapan-Mu, di hadapan Tuhan semesta alam yang kami kenal, Bapa Yahweh, di dalam adanya Yesus HaMasiah. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama adanya Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah persekutuan kami malam hari ini, tetapi penyertaan dari Bapak Yahweh di dalam kuat kuasa Ruh HaKodes dan di dalam berkat Bapak Yahweh sendiri memberkati kami, menyertai kami, memimpin dan melindungi kami, mempertemukan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Bukan saja setiap hari Senin ya Tuhan, tapi setiap hari kami dipertemukan, dipersatukan dengan ruas Ruh HaKodes, supaya kami senantiasa merasakan akan salum dari surga itu. Terpujilah akan nama Engkau ya Bapa. Kiranya Yahweh memberkati kita semuanya dan menjaga kita. Yahweh menyinari wajahnya kepada kita semua dan bermurah hati kepada kita. Yahweh mengangkat wajahnya atas kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. If I
Dia